Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, adik-adik semua yang mau masuk SMA, di sini kakak bahas soal tes masuk SMA. Di video ini video yang ke-19 ya, tentang tes masuk SMA. Nah, di sini ada video ke-1 sampai ke-18. Adik-adik bisa cek di deskripsi video ini ya. Nanti kakak taruh link playlistnya. Nah, di sini ada 5 nomor yang akan kakak bahas. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat, ini yang kelima. Jadi pastikan kalian ikuti sampai selesai, sampai kelima nomor ini dibahas. Dan kalau di akhir video, kalau kalian merasa ini bermanfaat, kalian boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, dan boleh subscribe. Kalian juga boleh gabung ke grup belajar ini ya. Nah, di video ini kita akan bahas langsung ya. Ini nomor yang pertama. Hasil dari 2 akar 17 dikali akar 32 dibagi akar 48. Nah, di sini lebih mudah kalau kita buat ke dalam bentuk akar sederhana ya. Jadi 2 dikali akar 27. Akar 27 itu bisa dibuat 9 kali 3. Terus ini dikali akar 32, ini aku bisa tulis 16 kali 2 ya. Lalu ini dibagi, nah bagi ini aku tulis di bawah aja ya, bagi 48 ini akar 16 kali 3. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan, 2 akar 9 itu kan 3 ya, berarti 2 kali 3 akar 3 kali akar 16. Nah, ini akar 16 di bawah juga ada ya, bisa dicoret nanti ya. Jadi kita tulis aja, nggak usah dikeluarin. Akar 16 kita pisah seperti ini, akar 2. Lalu ini akar 16 kali akar 3. Nah, akar 3-nya kita tulis di sini. Jadi dalam akar gini kalau perkalian bisa kita pisah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa coret. Ini juga kita bisa coret dengan ini. Berarti hasilnya 2 kali 3, ini 6 akar 2 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Bentuk sederhana dari ini 8/3 kurang akar 5. Nah, bentuk seperti ini kalau kita mau sederhanakan itu berarti kita harus merasionalkan ya. Jadi ini soal kalimatnya bisa menyederhanakan, bisa merasionalkan. Bentuk rasional ya, merasionalkan. Nah, jadi kalau ada kata harus merasionalkan berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya dari ini supaya penyebutnya tidak lagi bentuk akar. Caranya bagaimana? Pasangannya seperti ini, A plus B dikali sama A min B, ini jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau di soal plus kita kalinya sama yang minus, kalau di soalnya minus berarti kita kalinya sama yang plus. Nah, dalam hal ini kita kali dengan ini kan minus, kalinya sama yang plus. 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Kalau atas dikali ini, bawah juga harus dikali ini ya. Ini artinya sebenarnya ini 1 ya, karena sama kan. Ini bagi ini kan 1. Kalau ini dikali 1, ini kan berarti kita nggak merubah nilai ini. Ya, hanya merubah bentuknya saja. Yang atas 8 dikali 3 plus akar 5. Yang bawah ini kan A min B dikali A plus B, ini jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi 3 kuadrat min akar 5 kuadrat. Nah, ini 8, 3 plus akar 5. 3 kuadrat ini 9, dikurang akar 5 dikuadratin jadi terbuka akarnya ya. Nah, kenapa terbuka? Karena akar 5 kali akar 5 kan akar 25. Akar 25 itu kan 5 ya. 9 kurang 5 ini 4 ya. 8/4 dikali 3 plus akar 5. Nah, ini bisa dicoret jadi 2 dikali 3 plus akar 5. Ini sama dengan 6 plus 2 akar 5. Itu jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3.
Bentuk sederhana dari ini adalah, nah ini mudah adik-adik, kita tinggal jumlahkan kurangkan dengan yang sejenis. Ini XY sama XY. 6, lihat angka tanda di depannya, kurang, berarti 6 kurang 3 itu 3 ya, 3XY. Lalu yang ini Z, XZ sama XZ, ini XZ nya plus 7, ini min 4, 7 dikurang 4 jadi plus 3XZ ya. Terus yang ini YZ sama YZ, YZ nya minus 5, ini minus 2, minus 5 sama minus 2 jadi hutang 7 ya, hutang 5 sama hutang lagi 2 jadi hutangnya bertambah jadi 7 YZ, seperti ini. Berarti jawaban yang sesuai yang C ya. Oke, sekarang nomor 4. Oke, nah ini termasuk soal hot ya, jadi pastikan adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Jangkauan dan rata-rata ujian 6 siswa adalah 6. Nah, jangkauan sama rata-ratanya ini 6 dari 6 siswa. Misalkan saja siswanya itu nilainya X1, X2, X3, X4, X5, X6, nilainya seperti ini dan kita sudah urutin, misalnya ini nilai yang terkecil, nilai yang berikutnya ke kanan makin besar, jadi X6 ini nilai yang paling besar ya. Jangkauan dan rata-rata ujian 6 siswa adalah 6, jadi rata-ratanya 6, jangkauannya juga 6. Rata-rata bagaimana sih nyarinya? Rata-rata seperti ini ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 lalu dibagi banyaknya data, itu ada 6. Ini sama dengan rata-ratanya 6. Berarti kita tahu nih X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 ini sama dengan 36 ya, kita kali saja ke sini, 6 kali 6 36. Kemudian dibilang jangkauannya itu juga 6. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu nilai yang terbesar dikurang yang terkecil. Jadi jangkauan ini X max dikurang X min. Nah, ini sama dengan jangkauan. Aku sikat C aja ya, jangkauan. X max-nya itu kan kita sudah urutin nih. X max-nya itu yang X6. Minimumnya yang X1 ya. Ini sama dengan 6. Jadi kalau kita tahu ini berarti kita bisa tulis X6 sama dengan X6 dikurang 6, X1-nya negatif, kita pindah jadi positif. Jadi X1-nya sama dengan X6 kurang 6. Nah, kita bisa substitusi ke sini nih X1-nya. Ya. Kenapa X1-nya kita ganti ini? Karena yang di soal nanti ditanya, maka jumlah dua nilai ujian tertinggi. Dua nilai ujian tertinggi itu kan berarti X5 sama X6 ya, yang dua tertinggi, karena ini kita andaikan kita sudah urutkan. Berarti yang ditanya X5 ditambah X6, ini yang ditanya. Nah, oleh karena itu tidak ada X1 sama X2, X3, X4 ya, berarti kita harus bawa ke dalam bentuk X5 dan X6. Maka ini aku buat X1 sama dengan X6 kurang 6 supaya ini bisa dirubah nanti ya. X1-nya jadi X6 dikurang 6 plus, nah ini kita sudah rubah. Terus yang berikutnya, data yang berikutnya, jika median data tersebut adalah 6. Median ini nilai tengah ya, nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, ini kan sudah diurutkan nih. Ya, sudah diurutkan. Tengah-tengahnya, nah ini aku tulis di mana ya? Sini aja ya. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Maka tengah-tengahnya di sini ya. Kalau kita lihat sebelah kiri 3 data, sebelah kanan juga 3 data, tengah-tengahnya di sini. Berarti mediannya itu tengah-tengah X3 dan X4. Berarti median kita bisa tulis X3 tambah X4 bagi 2 ya, bagi 2 tengah-tengahnya. Maka mediannya kan dikasih tahu 6 mediannya. 6 sama dengan X3 tambah X4 per 2. Berarti kita tahu nih X3 tambah X4 ini sama dengan 2 kali 6, 12. Nah, ini kita substitusi lagi ke sini.
ini X2 masih ada X2 ya, X2 nya kita rubah dulu, nanti ini X3 sama X4 kita ganti 12. Kemudian data berikutnya, selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4. Nah, kuartil 1 itu yang setelah dibagi 2 itu sebelah kirinya nih, sebelah kiri tengah-tengahnya lagi gitu ya. Ini disebut kuartil 1. Berarti ini kan 1 2 3 ya, tengah-tengahnya kan ini ya. Ini disebut kuartil 1. Kalau ini median disebut kuartil 2 ya. Jadi median itu sama dengan kuartil 2. Nah, ini kuartil 1, terus yang sebelah kanannya ini kan ada 3 data nih. Tengah-tengahnya lagi ini disebut kuartil 3 ya, kuartil 3. Jadi kuartil 3-nya itu X5, kuartil 1-nya X2. Dia bilang selisihnya 4. Berarti ya sudah, kita tinggal buat Q3 dikurang Q1 ini sama dengan 4. Q3-nya itu kan X3 ya. Q3-nya X5 ya. X5 dikurang Q1-nya X2. Ini sama dengan 4. Nah, berarti X5 dikurang 4 ini sama dengan X2. Berarti X2-nya kita bisa ganti jadi X5 dikurang 4. Ini X2-nya kita ganti ini. Ini X1, ini X2 ditambah X3 tambah X4 ini 12. 12 plus X5 tambah X6 sama dengan 36. Nah, sekarang datanya kan tinggal ada di sini X6 sama X5 ya. Berarti nanti kita akan ketemu jawabannya nih. Sekarang kita hitung X5-nya dulu. X5-nya ada 2, berarti 2X5. Ya, 2X5 tambah X6-nya juga ada 2, 2X6. Terus angkanya min 6 sama min 4 jadi min 10. Min 10 tambah 12 ini jadi positif 2 ya, sama dengan 36. Berarti ini semua kita bisa bagi 2, atau enggak kita pindahkan dulu saja 2-nya ke sini. 36 dikurang 2 34 ya. Terus ini 2X5 tambah 2X6 kita tarik keluar, baru kita bagi 2 aja semua, kita kali 1/2. Maka ini jadi X5 tambah X6 sama dengan, ini bagi 2 17. Maka kita dapat X5 tambah X6 itu 17. Oke, sekarang yang nomor 5. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan bergradien 3. Nah, ini bagaimana caranya? Ini kita bisa pakai 2 cara ya. Cara yang pertama pakai rumus Y sama dengan MX plus C ya, seperti ini. Y-nya, X-nya yang mana? Ini disebut X, Y-nya ini disebut M-nya, gradien. Tinggal kita masukkan ke sini, Y-nya 5 sama dengan M-nya itu 3, X-nya 2 plus C. 5 sama dengan 6 plus C, berarti C-nya 5 dikurang 6. Berarti C-nya minus 1. Nah, berarti persamaannya Y sama dengan, kan persamaannya ini ya, Y sama dengan M-nya 3, X, C-nya minus 1. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, bisa juga pakai rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Bisa juga pakai ini. Yang jadi X1 Y1-nya yang mana? Yang ini. Ini kita jadikan ini X1 Y1 kalau pakai cara 2 ini ya. Ini tetap M ya. Nah, ini tinggal kita buat Y dikurang Y1-nya itu, nah ini Y1 ya, Y1 X1 Y1 ini 5 sama dengan M-nya 3, X-nya 2 dikurang X-nya biarkan saja ya, X dikurang X1-nya 2. Ini Y dikurang 5 sama dengan 3X min 6 dikali masuk, Y-nya sama dengan 3X min 6 min 5 pindah jadi positif 5. Y-nya sama dengan 3X min 6 tambah 5 itu min 1. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jawabannya B.
Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, dan boleh subscribe. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.